Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat dan damai sejahtera dari Bapa di surga menjagai hati dan pikiranmu hari ini. Hari-hari ini Papa ingin kita mempercayai Dia. Mempercayai Dia dengan sepenuh hati kita. Dia tidak mau iman kita pasif dan kita hanya duduk-duduk saja dan menerima realitas yang sedang terjadi hari-hari ini. Menerima kegagalan sebagai sebuah norma yang umum dalam kehidupan. Karena kegagalan dan kekalahan itu tidak pernah menjadi rencana dan keinginan Tuhan buat hidup saudara dan saya. Sebagai seorang papa, Dia ingin kita anak-anaknya sukses, berhasil, diberkati, dan hidup dalam kemenangan. Dia mau kita bangkit hari-hari ini. Bangkit. Bangkit dari kegagalan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kehancuran, dan dengan penuh semangat membangun ulang kembali, rebuild kembali reruntuhan yang telah hancur itu. Bangun kembali, bangun kembali. Dia ingin supaya kita menetapkan sebuah standar yang baru. Tuhan Yesus dia berkata bahwa ukuran yang kamu pakai itu akan diukurkan kepadamu. Jangan lagi hidup dengan standar yang biasa. Jangan lagi hidup dengan standar ukuran manusiawi. Tapi ini waktunya kita naik kepada level berikutnya dan memakai ukurannya Tuhan. Sekali lagi, Yesus itu adalah kehendak Bapa untuk kita. Hidup seperti Yesus, menang sebagaimana Yesus menang, diberkati sebagaimana Tuhan Yesus diberkati. Itu adalah standar yang umum. Bapa di surga tidak mau kita hidup di bawah standar. Itu sebabnya dia berkata, jadilah sempurna seperti Bapa di surga itu sempurna. Sebagai seorang papa, normal sekali kalau dia mengharapkan dan menginginkan, bahkan mendoakan buat kita anak-anaknya untuk menjadi sama seperti dia. Itu sangat normal sekali. Dalam Mazmur pasal yang ke-20, ayat 8 dan ayat yang ke-9, ini pesan dari hati Bapa di surga untuk kita hari ini. Dia berkata, orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda. Kereta dan kuda ini menggambarkan kesombongan. Menggambarkan tentang merasa diri hebat, merasa diri kuat. Kereta dan kuda ini menggambarkan orang yang menjalani kehidupannya dengan kekuatan manusiawi, kekuatan pikiran, kekuatan manusia, ukuran kekuatan manusia. Dan itu yang terjadi dengan Paulus. Ya, sebelum dia jadi Paulus, dia adalah Saulus yang dipukul rebah dari kudanya. Jatuh dari kudanya. Oleh karena terang kemuliaan dari Tuhan dari surga menyinari dia. Nah, kuda sekali lagi itu berbicara tentang kesombongan, arogansi, kekuatan manusia, berjalan dengan kekuatan manusia. Begitu banyak hari-hari ini orang yang sombong, mengandalkan gelarnya, mengandalkan uangnya, mengandalkan koneksi, mengandalkan jabatan, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan harta, kekayaan. Nah, Tuhan berkata dia tidak mau kita mengandalkan semua itu. Katakan, orang ini mereka memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita,
kata Tuhan. Kita, saudara dan saya, kalau kita mau bermegah, bukan bermegah pada kereta dan kuda, bukan bermegah untuk sesuatu yang dunia ini mereka megahkan. Kalau kita mau bermegah, kata firman Tuhan dikatakan di sini, kalau kita bermegah, hendaklah kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka dikatakan di sini yang bermegah pada kereta, mereka yang mengandalkan kereta, mengandalkan kuda pada masa-masa sulit ini, dikatakan mereka rebah dan jatuh. Rebah dan jatuh. Tetapi kita yang memegahkan dan mengandalkan sandaran kita kepada nama Tuhan, dikatakan akan bangun berdiri dan tetap tegak. Wow. Ada banyak giant mungkin yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Ada raksasa-raksasa yang besar yang saudara sedang hadapi. Dan itu yang dihadapi oleh Daud. Raksasa Goliat ini datang dengan tombak, dengan lembing. Tapi Daud dia berkata bahwa kamu mengandalkan tombak, kamu mengandalkan besar tubuhmu, mengandalkan training kamu, mengandalkan pelatihan kamu sebagai seorang jenderal. Tapi Daud dia berkata, aku datang menghampirimu di dalam nama Tuhan. Dan itu yang terjadi. Daud mengalahkan giant ini, Goliat ini, dalam nama Tuhan. Sementara Goliat rebah, jatuh dan tersungkur, dan Filistin dikalahkan. Tapi Daud karena mengandalkan Tuhan dan nama Tuhan, dikatakan dia bangkit berdiri. Berdiri, bangun berdiri dan tetap tegak. Saudara tidak bisa mengalahkan giant. Dan mungkin giant itu hari ini buat saudara adalah ekonomi, bisnis yang sedang sulit. Atau mungkin kondisi keluarga yang sedang dalam kondisi yang tidak harmonis. Atau saudara sedang diperhadapkan dengan tagihan-tagihan dan hutang yang mungkin ini seperti giant buat saudara hari-hari ini. Atau mungkin menghadapi vonis dokter, sakit penyakit. Ini giant yang sedang ada di depan saudara, men-challenge saudara, menantang saudara. Bagaimana saudara bisa menghadapi giant yang sedang menerjang saudara dan menyerang saudara? Berhenti mengandalkan kereta, berhenti mengandalkan kuda, berhenti mengandalkan akal kekuatan manusia. Bermegahlah, andalkanlah nama Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan dan nama di atas segala nama. Nama Yesus, nama di atas segala nama raksasa yang sedang kau hadapi hari ini. Dikatakan engkau akan bangun berdiri dan tetap tegak. Berdiri dan tetap tegak. Engkau akan melompat berdiri. Sementara semua musuh-musuhmu, mereka akan tersungkur dan jatuh. Mereka rebah, dikatakan, dan jatuh. Tapi engkau yang mengandalkan Tuhan dan menjadikan nama Tuhan sebagai sandaranmu, sebagai menara perisai hidupmu, engkau akan bangun berdiri dan tetap kokoh. Ini waktunya Tuhan ingin mengangkat, Bapa di surga ingin mengangkat iman kita naik ke level yang belum pernah kita masuki sebelumnya. Bukan lagi pada level iman manusiawi, keyakinan manusiawi dan jiwa, tapi masuk dalam dimensi iman, yaitu dimensi iman yang Tuhan telah tetapkan buat kita. Naikkan standar dan ukuran imanmu dalam dimensi Tuhan, supaya kita berjalan dalam dimensi kuasa supranatural, terobosan dalam hidup kita. Dan ini yang Papa inginkan untuk kita hari ini. Tuhan memberkati saudara. Dan ingat, kasihnya Papa untukmu itu kekal, tanpa syarat. Dalam kondisi apapun, selalu ingat, Papa ada di sana buat kamu, Tuhan ada di sana untukmu, dan Roh Kudus, Dia selalu ada bersamamu. Tuhan Yesus memberkati.